Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin saya mendapat informasi bahwa katanya Ketua OJK telah menyuruh untuk menghentikan pembayaran seluruh aplikasi pinjaman online. Jadi, kita tidak perlu membayar. Kita cukup menghentikan pembayaran terlebih dahulu dan nantinya akan lunas dengan sendirinya. Itu katanya langsung dari Ketua OJK. Tapi mari kita bahas lebih lengkap. Oke, sebelum saya memulai video ini, saya berdoa untuk teman-teman. Semoga kalian yang sedang mengalami masalah dengan gagal bayar pinjaman online bisa melunasi hutang-hutang kalian. Jangan lupa berdoa, jangan lupa untuk mencari petunjuk dari Allah. Semoga kalian bisa melunasi hutang-hutang kalian dan semoga kalian diberi rezeki yang tidak disangka-sangka. Akhirnya kalian bisa lepas dari jeratan pinjaman online ini. Sebenarnya masalah pinjol itu yang bisa mengatasinya adalah diri kita sendiri, bukan orang lain, bukan saran orang lain, bukan motivasi-motivasi orang lain, tapi diri kita sendiri. Oleh karena itu, doalah yang menguatkan kita. Doalah yang membuat kita tetap fokus dan tetap stay di pendirian kita. Karena kalau motivasi dari orang lain, paling bertahan seminggu, 2 minggu, ya habis itu kita down lagi. Tapi kalau dari diri kalian sendiri, bersumber dari pemikiran dan konsep kalian, insya Allah akan bertahan lama. Ini sudah pasti seperti itu ya teman-teman. Nah sekarang kita akan bahas lagi akar permasalahan. Kenapa kok katanya Ketua OJK bilang nggak usah bayar lagi? Karena semua otomatis lunas nih utangnya. Jawaban itu adalah hoax. Ini adalah berita-berita yang sengaja disebarluaskan oleh orang-orang yang mungkin ingin membuat masalah ini semakin heboh. Ingin mungkin mengincar perhatian. Ingin mungkin mendapatkan banyak penonton dan sebagainya. Tapi ini hoax. Kalau misalnya Ketua OJK itu bilang suruh menggalbaikan semua, ngapain dia susah-susah mengizinkan para pinjolnya untuk terus beroperasi? Harusnya pinjolnya tinggal ditutup aja, beres kan? Ngapain nyuruh orang lain untuk minjem nggak usah dibayar? Jadi menurut saya ini sih nggak masuk akal. Nah, saya di sini bukan bertujuan untuk menyerang pihak yang lain ya, atau pihak B atau yang lainnya. Tapi enggak ya, tapi di sini saya ingin meluruskan aja konsep berpikir kita tidak boleh mengarah ke sana. Tapi lebih kepada kita tahu betul apa resikonya, bagaimana solusinya, dan apa langkah kita untuk bertindak ke depannya. Itu yang paling penting. Kalau kalian mempercayai berita-berita hoax dengan membuat berita-berita hoax yang belum tentu bisa dipertanggungjawabkan, itu tentu saja teman-teman akan membuat pikiran kalian jadi kacau. Nah, ini akan menyia-nyiakan waktu kita, dan justru kita akan jalan di tempat, bahkan akan mengalami kemunduran. Kalau saya boleh saran ya, daripada kalian berpikir seperti ini, lebih baik kita fokus aja pada risikonya. Apakah emang kita sebagai nasabah itu nggak boleh galbay? Dan galbay hukumnya berat apa enggak sih? Jawabannya sih pasti enggak. Ya, galbay itu nggak berat hukumannya. Saya pun sendiri bilang kalau teman-teman memang sudah mentok dan tidak ada uang untuk bayar dan ada kebutuhan yang lebih urgent, ya pilihannya tetap yang milih yang urgent dulu. Masalah pinjol kita kesampaikan dulu. Masalah pinjol ya udah digalbay dulu. Toh sanksinya ada, risikonya ada, dan ini bukan tindakan yang kriminal. Ini sudah tertulis dan sudah ada sanksinya. Dalam perjanjian pun tertulis bahwa jika tidak membayar atau mengembalikan hutang, itu akan ada sanksi-sanksi yang tertulis. Sudah lengkap. Yaitu cuma masuk slik OJK, slik kalian buruk, kena bunga, ya kena denda, dan sebagainya. Dan itulah risikonya yang jelas seperti itu. Jadi bukan berarti saya tidak mendukung teman-teman yang galbay. Justru saya berempati dan bersimpati kepada teman-teman. Karena saya sendiri pernah mengalami posisi kalian. Alhamdulillah sekarang sih sudah beres. Tapi apakah itu semua saya sikapi dengan mencari berita-berita hoax? Jawabannya enggak. Teman-teman saya lebih pada menyerahkan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih memperbanyak zikir saya, memperbanyak taubatnya saya, sholat saya, mungkin berusaha yang terbaik, mencari ide apapun, mencari kerja sampingan apapun, sampai semuanya beres dengan sendirinya. Akhirnya kita nggak sadar bisa mendapatkan rezeki-rezeki untuk membayar hutang kita. Semua itu bisa beres dengan sendirinya. Padahal waktu itu saya nggak tenang juga gitu. Saya pasrah juga, saya mentok juga. Saya bayar hutang juga sama seperti kalian, gali lubang tutup lubang gitu. Tapi pada akhirnya saya coba berpikir jernih, saya bisa keluar dari pinjaman online itu sendiri. Tapi dengan cara berikhtiar ya, bukan mencari-cari berita-berita yang hoax untuk membenarkan diri kita sendiri, untuk hati kita tenang, enggak. Nah setelah saya berdoa, mohon petunjuk pada Allah, selanjutnya tugas kita hanyalah berdoa dan berikhtiar. Berusaha dan bekerja keras, nanti sisanya serahkan pada Tuhan kita, kepada Allah. Ketika kalian sudah mulai ikhlas, sudah mulai pasrah, insya Allah pertolongan itu perlahan akan datang. Dan dampaknya akan luar biasa buat diri kalian semua. Jadi sekali lagi, kalau memang tidak ada uang, udah stop untuk berpikir apa yang sudah menyusahkan diri. Stop untuk berpikir stres sendiri. Karena tidak ada solusi apapun yang akan membantu kalian ya selain diri kalian sendiri. Karena ini adalah situasi utang yang memang harus dibayar ya. Tapi kalau ada uang nantinya, insya Allah ke depannya mau itu setahun, 2 tahun, kalau niat hati kalian tulus ingin membayar,
perlahan demi perlahan kumpulin uang ya, hutang pokoknya aja gitu. Insya Allah akan ada jalannya. Siapa tahu mungkin 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, mungkin ada pemutihan dari OJK, dari slip OJK-nya kalian. Mungkin akhirnya kalian akan bersih dan akhirnya kalian akan lunas dengan seketika. Mungkin bisa terjadi, mungkin bisa. Kalau kalian sudah niat untuk melunasi hutang-hutang kalian. Oke, itu saja teman-teman video kali ini, singkat saja. Semoga video ini bermanfaat, memberikan motivasi untuk kalian. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.